kepadaku. Gue kesel, Din. Ternyata itu cincinnya Mbak Sri. Cincin imitasi. Paling juga dijual harganya 75.000. Ya, mana laku dijual, Mon. Makanya, kesel gue. Yaudah nih, balikin aja deh sama Mbak Sri. Nggak usah, Din. Gue dendam sama tuh cincin. Mendingan lu buang aja tuh yang jauh-jauh. Buangnya jangan jauh-jauh, yang deket-deket aja ya, Mon. Emang kenapa kalau jauh-jauh? Ntar gue pulangnya nyasar. Mampus gue dah. Lo kenapa sih, Mon? Kesurupan lo? Hampir. Gue mau dibunuh sama Pak Kosan. Gue mau dibunuh. Ya bagus lah kalau dibunuh. Mau dibunuh bagus. Ya daripada lo kayak begini bolak-balik bikin gue pusing aja. Emang ada masalah apaan sih lo sampai mau dibunuh? Masalahnya, Del. Masalahnya gue susah ngomong, Del. Kalau susah ngomong, pakai SMS aja. Kalau mencet di tangan gue juga gemeteran. Ya jangan pakai jari mencetnya. Itu pakai apa dong? Pakai palu. Coba jelaskan pelan-pelan masalah Mbak Sri. Saya akan bantu menyelesaikan masalah Mbak Sri. Ini salah saya kok, Pak. Jangan bicara soal salah. Bicarakan dulu masalahnya. Nanti kalau Mbak Sri nangis, semua masakan jadi asin. Karena ketetesan air mata Mbak Sri. Untuk sementara saya nggak masak dulu, Pak. Oke, nggak apa-apa. Tapi harus ada alasannya. Barang saya ada yang hilang. Barang apa itu? Cincin, Pak. Cincinnya Mbak Sri. Gawat. Hilangnya di mana, Mbak? Itu dia yang saya nggak tahu, Pak. Waktu pertama kali saya kesini, itu cincin masih ada di jari saya. Sekarang jari tangannya masih ada? Masih. Berarti cincinnya tidak hilang. Tapi jatuh. Kalau cincinnya hilang, berarti jari tangannya juga hilang. Emang gitu ya, Pak? Enggak, saya bercanda. Udah, kita cari pelan-pelan. Loh, kok nyari pelan-pelan, Pak? Kan yang hilang cincin saya, bukan pelan-pelan. Maksudnya nyari cincinnya pelan-pelan. Oh, gitu. Tapi boleh sambil nangis nggak? Boleh, tapi nangisnya jangan merem. Emang kenapa kalau merem? Kalau merem, nabrak tembok. Mon, lo jangan kayak fotokopi kayak begitu ah. Bolak-balik. Pusing gue. Masalahnya ini tambah kusut, Del. Iya, masalahnya jadi kusut. Lo mondar-mandir sih. Lo diem aja kenapa sih? Sini duduk. Jadi nggak kusut. Ya tetap kusut sih. Itu ngapain lu nyuruh gue duduk situ? Ya paling nggak kan gue bisa bantuin lo nyelesain masalah. Ayo duduk. Masalah lo apaan? Gini, Del. Gue nemu cincin berlian. Lo disuruh jelasin masalah malah ngigo lagi. Gue mesti jelasin gimana sih? Gue itu lagi mau jelasin. Lu malah nggak percaya. Yaudah terserah lu lah. Lu jelasin aja sendiri. Ya udah gue ngejelasin. Lo kan nemu cincin. Kata Teh Imah, cincin itu harganya lebih dari 50 juta. Nah, kalau cincin itu emas berlian asli, jualnya harus di toko emas yang gede. Begitu kan? Lu tahu, Del. Lu bisa jelasin sendiri tuh. Ya gue kan orang pinter, Mon. Terbaca pikiran orang. Pinter ngorek keterangan dari Udin. Brengsek tuh si Udin. Udah gue bilang jangan ngomong ke siapa-siapa. Udin nggak ngomong sama gue kok. Ya kok lu bisa tahu? Gue cuma curi-curi denger aja Terus si Udin ngomong sama siapa? sama kuping gue. Basri, sudah kamu cari di bawah meja itu belum? Udah, Pak. Udah 4 kali malah. Saya malah menemukan ini di bawah situ. Itu sih bukan cincin saya, Pak. Saya juga tahu ini bukan cincin, ini garpu. Udah tahu garpu, kenapa pakai ditemuin segala? Udah, saya pengen tahu bentuk cincin kamu seperti apa. Bulat. Saya tahu semua cincin itu bulat, kalau kotak genteng. Maksud saya, ciri-ciri detil cincin kamu itu seperti apa? Ada batu berliannya gitu deh. Del, batu berlian. Kedengeran gue batu nisan. Ada batu berliannya. Wah, pasti mahal itu. Ya, batu berliannya sih imitasi, Pak. Lawang cincin emasnya itu emas imitasi kok. Imitasi, Mon. Sialan. Pala gue udah mau pecah mikirinnya. Nggak taunya imitasi. Nah, asli. Emang sih cincinnya imitasi. Tapi itu kan pemberian almarhum suami saya.
Harganya sih cuma 75.000. Tapi kenangannya itu loh, mahal banget buat saya. Iya. Saya ngerti perasaan kamu. Saya enggak. Kita lagi ngumpet tahu. Siapa di situ? Temon, Pak. Ngapain kamu, Mon? Lagi ngumpet tuh, Pak. Ini dia, Pak, orangnya, Pak. Terus ngapain kamu di situ, Del? Saya kan yang ngunjukin, Pak. Kalau saya nggak ngunjukin, Bapak nggak tahu teman lagi ngumpet. Terus kamu juga ngapain di situ, Mon? Ya, saya lagi ngumpet, Pak. Kalau saya nggak ngumpet, nanti Abdel nunjukin siapa dong? Mon, gue mau jemput penumpang gue nih. Lu mau sekalian ngikut ke pasar baru nggak? Ngapain di pasar baru? Ya jual cincin itulah. Katanya mau ke toko emas Gede Jaya. Nggak usah, Din. Cincinnya buat lu aja nih. Gua nggak butuh. Buat gue semua. Iya, lu jual aja sana. Uangnya nanti buat lo. Kok dirimu begitu baik kepadaku? Gua kesel, Din. Ternyata itu cincinnya Mbak Sri. Cincin imitasi. Paling juga dijual harganya 75.000. Ya, mana laku dijual, Mon. Makanya, kesel gue. Yaudah nih, balikin aja deh sama Mbak Sri. Nggak usah, Din. Gue dendam sama tuh cincin. Mendingan lu buang aja tuh yang jauh-jauh. Buangnya jangan jauh-jauh, yang deket-deket aja ya, Mon. Emang kenapa kalau jauh-jauh? Ntar gue pulangnya nyasar. Del, gue perhatiin dari tadi lu makan melulu. Ya elah, Mon. Mumpung masih ada 1 bungkus, ya udah gue rebus aja. Tinggal satu. Nasi habis. Sekarang mie tinggal satu-satunya lu makan juga lagi. Terus gue makan apaan dong? Ya elah, Mon. Gue yang dari tadi makan aja nggak protes, lu yang nggak makan kenapa protes sih? Payah lu, Del. Bikin gue tambah bete aja. Udah makanan habis. Mau jadi orang kaya gagal lagi. Sebel gue. Lo emang nggak bakat, Mon, jadi orang kaya. Terus jadi apaan dong? Orang gila. Gue tuh jadi orang gila bukan bakat, Del. Tapi cita-cita. Puas lo. Ngomong-ngomong, cincinnya udah lo balikin belum ke Mbak Sri? Gue balikinnya ke Udin. Gue suruh buang jauh-jauh. Kalau suruh buang? Gue dendam sama tuh cincin. Udah bikin pala gue pusing, jantung deg-degan, bibir pecah-pecah, susah buang air besar lagi. Lo dendam apa panas jantung, Mon? Komplikasi. Tapi kasihan Mbak Sri dong. Biarin aja dia juga gak kesian sama gue. Masa yang hilang cincin imitasinya, itu kan namanya gak kesian sama gue, Del. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Mas Teman. Cincin saya udah ketemu. Cincin saya udah ketemu di kamar mandi, Mas Abdel. Keren kan cincin, Pak? Pak Kosan mana ya? Pak Kosan? Pak Kosan? Lah, itu cincinnya, Mon. Kok beda sih, Del? Sama cincin yang gue temuin. Cari Udin. Cari Udin, cari cincin. Ya, cari cincin yang di Udin. Udin! Udin! Iya, Bu. Gak ada tuh, Bu. Mungkin jatuh di jalanan, bukan di rumah saya. Iya. Baik, Bu. Pasti segera saya kabari. Selamat sore, Bu. Mau kemana kalian? Cari Udin, Pak. Jangan cari Udin dulu. Cari cincin berlian asli di sekitar sini. Cincin berlian asli, Pak. Iya. Cincinnya Bu Rahma nggak tahu jatuh di mana. Yang jelas, begitu beliau pulang dari sini, cincinnya sudah tidak ada di tangannya. Mungkin aja jatuh sekitar sini atau tempat lain. Tolong kalian bantu cari. Cincinnya Mas asli, Pak. Emas asli, berliannya pun juga asli. Kalian tahu berapa harga cincinnya? Berapa, Pak? 120 juta. Nggak bilang dari tadi. Din, cincinnya mana? Hah? Cincin apaan sih? Cincin yang ditemuin Temon. Oh, Udah luang belum? nggak jadi gue buang kok, tenang. Asik dah, nggak jadi dibuang. Sekarang mana cincinnya? Gue kasih sama orang gila. Tenang aja, Mon. Sekarang lu nggak bakalan sial deh. Orang gilanya gue kasih tahu. Nih, cincinnya asli berlian lu. Dia percaya. Ketipu nggak tuh? Itu emang berlian asli, Din. Oh, tuh kan. Ikutan gila. Itu emang asli, On.
orang gilanya? Tapi orang gilanya udah nyebur ke Kali Ciliwung. Saking senengnya. Aduh. Terus cincinnya? Ikut nyebur juga.